levels of oxygen content dropping. Synthetic oxygen, completely In dark. all of the Middle East since... Halo guys, gimana kabarnya kalian? Semoga saja kalian semua beserta keluarga selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Film yang akan kita rangkum kali ini bergenre fiksi ilmiah yang telah rilis di tahun 2020, yang menceritakan kehidupan manusia yang sudah berada di ambang kehancuran akibat kerusakan lingkungan dan krisisnya kadar oksigen di bumi. Dan tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, dengarkan suara tampan saya. Kisah diawali dengan memperlihatkan keadaan bumi yang telah hancur diakibatkan ulah dari umat manusia. Karena sejak beberapa puluh tahun yang lalu, populasi penduduk yang meningkat sangat tinggi membuat mereka harus meratakan hutan-hutan yang ada agar bisa membangun tempat tinggal mereka. Karena itulah, pemanasan global menjadi sangat ekstrim. Berbagai bencana alam telah terjadi di mana-mana. Selain itu juga, kadar oksigen yang ada di bumi menjadi semakin menipis ketika pohon besar di hutan Amazon diratakan oleh para manusia yang tidak bertanggung jawab. Beberapa ilmuwan kemudian mencoba menciptakan oksigen buatan dan memanfaatkan nuklir sebagai pasokan listrik. Namun, hal itu tidak dapat mencukupi seluruh oksigen yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup di bumi. Sehingga hampir 98% populasi manusia akhirnya meninggal dunia. Dan di tahun 2067 diperlihatkan suatu kota yang masih memiliki 2% dari jumlah penduduk manusia yang tersisa. Dan di dalam kota itu, kita akan diperkenalkan dengan seorang pemuda yang bernama Ethan White. Ia merupakan seorang teknisi yang bekerja keras untuk bisa mencukupi kebutuhannya dan juga istrinya. Karena memang di saat ini, oksigen buatan yang diciptakan oleh para ilmuwan memiliki harga yang sangat tinggi. Sepulangnya ia bekerja, Ethan memberikan hadiah kepada istrinya yang bernama Santi, sebuah masker khusus yang dapat menghirup oksigen dengan kualitas yang lebih baik. Dengan bahagianya, Santi lalu melukis masker itu dan memakainya. Namun di saat mereka ingin merayakan kesenangan itu, tiba-tiba saja Santi batuk darah, di mana hal itu menandakan bahwa Santi telah menderita penyakit paru-paru karena kurangnya oksigen di tempat tinggal mereka. Ethan yang melihat itu pun sangat sedih dan bertekad akan mencari cara untuk bisa membuat keadaan Santi menjadi lebih baik. Keesokan harinya, di saat Ethan sedang melakukan pekerjaannya, tiba-tiba ada beberapa orang yang hendak membawanya pergi ke suatu tempat. Ethan terlihat bersama rekan kerjanya yang telah ia anggap saudaranya sendiri bernama Jude. Jude adalah orang yang telah menyelamatkan nyawa Ethan di masa kecilnya, di mana saat itu oksigen yang dipakai Ethan dan ibunya dirampok oleh beberapa orang yang menyebabkan ibunya tewas. Dan tak lama kemudian, Jude datang memberikan masker oksigen kepada Ethan. Kembali ke masa kini, mereka berdua kini terlihat di suatu perusahaan produksi oksigen bernama Chronicle. Di sana, mereka bertemu dengan pemimpin perusahaan yang bernama Regina. Di saat itu, Regina mengatakan bahwa dalam waktu 2 tahun lagi, kadar oksigen di kota yang mereka tinggali saat ini akan habis. Karena itulah, Regina memberikan misi rahasia kepada Ethan untuk bisa menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Ethan yang secara tiba-tiba diberi misi mustahil oleh Regina tentu saja langsung menolak. Namun Regina mengatakan jika Ethan menolak misi itu, ia beserta istrinya akan segera ditahan. Dengan terpaksa, akhirnya Ethan menyetujui misi rahasia yang mustahil itu. Misi itu memang mengharuskan Ethan untuk melakukan perjalanan waktu ke masa depan. Mesin waktu itu ternyata dibuat oleh ayah Ethan yang bernama Dr. Richard. Selama bertahun-tahun, mereka telah melakukan percobaan pada mesin tersebut. Namun, mereka hanya bisa mengirim sesuatu untuk pergi ke masa depan dan tak bisa membawanya kembali. Yang bisa disimpulkan, Ethan harus rela meninggalkan kehidupan dan juga istrinya jika harus melakukan misi tersebut. Karena memang peluang untuk bisa kembali dan terhubung ke masa kini sepenuhnya ada di tangan Ethan sendiri. Di saat itu Ethan bertanya, mengapa harus ia yang melakukan misi mustahil itu? Dan alasan Regina memilih Ethan adalah karena mereka telah mendapatkan pesan dari masa depan yang meminta mereka untuk bisa mengirim Ethan White. Dan pesan itu berasal dari 400 tahun yang akan datang.
Semua itu menandakan bahwa masih ada manusia yang berhasil selamat dari krisis oksigen saat ini. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang mengirim pesan tersebut, namun mereka semua memiliki harapan dengan mengirim Ethan ke masa depan bisa mengatasi krisis oksigen dan menyelamatkan seluruh umat manusia dari kepunahan. Setelah itu, Ethan dan Jude mencoba menenangkan diri mereka di suatu bar. Di sana, Jude meyakinkan Ethan yang sedang galau bahwa misi penyelamatan umat manusia memang sangatlah penting. Dan bila obat yang bisa menyelamatkan bumi bisa ditemukan, maka umat manusia yang tersisa akan bisa terselamatkan, termasuk juga dengan istrinya. Ethan lalu teringat akan ingatan masa kecilnya ketika ia sedang merayakan ulang tahun bersama keluarganya. Di saat itu, Dr. Richard memberikan sebuah hadiah berupa kotak kecil dan meminta Ethan untuk memasukkan tangannya. Dan ternyata, di dalam kotak itu terdapat gelang yang secara otomatis merekat ke pergelangan tangan Ethan hingga menembus tulangnya. Kemudian ayahnya mengatakan ia terpaksa melakukan semua itu demi masa depan umat manusia lalu pergi meninggalkan Ethan. Itulah hari terakhir di mana Ethan bertemu dengan ayahnya. Beberapa hari kemudian, Ethan yang sedang rebahan bersama istrinya ingin mengatakan sesuatu sebelum ia pergi menjalankan misinya. Namun, ia tak sanggup mengatakannya dan membuat istrinya menangis. Hingga akhirnya, Ethan memutuskan pergi dan meninggalkan pesan berbentuk bunga yang bertuliskan, "Aku akan mencari jalan untuk bisa kembali kepadamu." Dan di saat misi mustahil itu tiba, Billy yang merupakan seorang ilmuwan memberitahu Ethan bahwa ia harus menggunakan pakaian pelindung agar bisa selamat dari perjalanan waktu. Setelah menggunakan pakaian itu, Billy memberikan sebuah alat komunikasi seperti Android kepada Ethan dan memberitahu titik koordinat lokasi Ethan berada. Sesampainya di masa depan, Ethan terbangun dan tersadar bahwa pakaian yang ia gunakan sedang terbakar. Dengan cepat, ia melepaskan pakaian itu sebelum akhirnya pakaian itu pun meledak. Dengan tubuh yang masih terasa lemas, Ethan kemudian mencoba bangun dan menyusuri hutan tersebut. Sampai akhirnya ia menyadari bahwa kini ia bisa menghirup oksigen dengan bebas dan berada di tempat yang penuh dengan pohon dan tumbuhan yang sangat lebat. Ethan lalu mengambil sebuah androidnya untuk mengetahui letak keberadaannya saat ini. Setelah mendapatkan informasi bahwa ada sebuah bangunan di dekatnya, ia pun segera menuju ke tempat itu. Dan tak diduga, di sana Ethan menemukan satu tengkorak yang tergeletak di depan pintu bangunan tersebut. Dan di kepala tengkorak itu terdapat tembakan penyebab dari kematiannya. Tidak cukup di situ, Ethan juga terkejut ketika ia mengetahui bahwa tengkorak itu adalah dirinya sendiri. Bahkan, tengkorak itu juga memakai android dan gelang yang sama dengannya. Namun, warna lampu dari gelang tersebut berbeda dengan miliknya. Kemudian Ethan mencoba membuka pintu itu, tapi semua itu sia-sia karena ternyata pintu itu tak bisa ia buka. Di saat malam, ia pun merasa lapar. Pada saat itu, ia melihat sebuah buah kecil mirip beri yang tumbuh di sekitarnya. Dan setelah ia mencobanya, ternyata buah itu merupakan tumbuhan beracun yang membuat tubuhnya mual dan kunang-kunang. Selain itu, ia juga merasakan halusinasi tentang sebuah meteor yang jatuh di sekitarnya. Dan tak lama kemudian, ada seseorang yang datang menghampirinya. Dan ketika Ethan tersadar, ternyata orang yang menyerang Ethan adalah Jude yang merupakan rekan kerjanya. Di saat itu, Jude menjelaskan bahwa ia tak berniat menyerang Ethan, melainkan untuk membuat Ethan tetap tersadar dari pengaruh buah beracun yang hampir membunuhnya. Jude juga mengatakan bahwa ia telah mengambil resiko untuk menyusul Ethan dengan baju kedua yang ternyata masih dalam tahap pengembangan. Semua itu ia lakukan karena Jude ingin Ethan bisa berhasil melaksanakan misi yang bisa menyelamatkan manusia dari krisis oksigen. Singkat cerita, Ethan dan Jude kini kembali ke lokasi tengkorak tersebut dan Ethan mengatakan bahwa ciri-ciri tengkorak itu mirip dengan dirinya. Namun, Jude tak percaya begitu saja dengan perkataan Ethan, karena yang ia tahu saat ini Ethan yang ia kenal masih dalam kondisi hidup dan berada tepat di hadapannya. Mereka berdua lalu mengikuti petunjuk dari android milik Ethan dan sampai di sebuah pintu sebuah bangunan yang lain. Dan ketika Ethan mendekati pintu itu, tiba-tiba saja pintu itu terbuka secara otomatis. Mereka berdua lalu masuk ke dalam gedung itu. Saat Ethan mencoba menyalakan mesin yang ada di sana, tiba-tiba saja gelang yang ia pakai menjepit tangannya hingga mengeluarkan darah.
dan lampu dari gelang itu kini berubah menjadi warna hijau. Yang ternyata gelang itu adalah kunci dari mesin waktu yang hanya bisa digunakan oleh DNA Ethan saja. Dan tak lama kemudian muncullah sebuah rekaman dari Dr. Richard yang tidak lain adalah ayah kandung Ethan, yang mengatakan bahwa ia telah berhasil menciptakan mesin waktu dan mencoba mengirim sinyal ke masa depan. Dan betapa terkejutnya ia, tepat di hari ulang tahun Ethan, ia mendapatkan pesan yang menyuruhnya untuk mengirim Ethan White ke masa depan. Dan karena itulah alasan kenapa ia memberikan gelang tersebut di hari ulang tahun Ethan. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba reaktor yang menjalankan mesin waktu itu mengalami penurunan daya, hingga menyebabkan mesin waktu tersebut hanya bisa berfungsi 4 jam saja. Jude lalu memberikan usul kepada Ethan untuk bisa mencari tahu siapa yang telah mengirim pesan kepada Dr. Richard, dan juga mencari obat agar oksigen yang berada di tahun 2067 bisa kembali normal. Dalam pencariannya, akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang ternyata kota itu adalah tempat tinggal dari mereka sebelumnya. Dan kini, kota itu terlihat telah hancur dan diselimuti oleh tumbuhan liar. Melihat hal itu, Ethan semakin bingung dan tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk memasuki area itu. Dan di sana, mereka melihat banyak tengkorak yang berserakan di area tersebut. Tidak hanya itu, bahkan ada juga tengkorak yang terlihat duduk dan mengenakan masker oksigen, yang menandakan bahwa oksigen yang ada di bumi benar-benar telah habis. Ethan lalu memutuskan untuk menyusuri tempat tinggalnya bersama istrinya, dan di sana ia menemukan Santi yang telah menjadi tengkorak sedang memegang pesan bunga yang ia tinggalkan. Dan di dalam pesan itu terdapat balasan yang menunjukkan bahwa Santi masih berharap Ethan bisa kembali dalam pelukannya. Melihat kenyataan itu, Ethan sangat menyesal karena telah meninggalkan istrinya dan mempertanyakan apakah yang ia lakukan ini adalah keputusannya yang benar. Setelah merasa tenang, Ethan kemudian memutar sebuah rekaman dari Android miliknya di masa depan dan menunjukkannya kepada Jude bahwa ternyata Jude adalah orang yang telah menembak Ethan di masa depan. Meskipun begitu, mereka masih tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi. Dan Jude juga masih bersikeras bahwa ia tidak ada niatan sama sekali untuk membunuh Ethan. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk kembali ke mesin waktu dan memperbaiki reaktornya untuk bisa kembali ke tahun 2067. Namun di sana, Ethan menemukan sebuah rekaman lain dan mengungkap fakta ayah Ethan menghilang karena telah dibunuh oleh Regina. Hal itu dikarenakan Dr. Richard tidak setuju dengan Regina yang menginginkan mengirim sebagian umat manusia pilihannya untuk pergi ke masa depan. Sementara Dr. Richard sendiri menginginkan cara lain yang dapat membuat keadaan di tahun 2067 bisa membaik. Karena memang mengirim manusia dalam jumlah besar sekaligus akan memiliki resiko yang sangat tinggi dan tidak ada jaminan untuk mereka semua bisa selamat. Dan tak diduga, ternyata dalam rekaman itu, Ethan juga melihat Jude yang berada tepat di samping Regina yang telah membunuh ayahnya. Hal itu kemudian membuat Ethan dan Jude bertengkar satu sama lain, karena Ethan merasa selama ini ia hanya dimanfaatkan oleh mereka semua. Di saat itu Jude mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan mereka untuk menyelamatkan bumi dan juga umat manusia. Dan ia menyimpulkan ini semua adalah takdir yang harus mereka jalani. Lalu ia meminta Ethan untuk bisa menghubungkan mesin waktu di tempat mereka saat ini dengan tahun 2067, agar para manusia yang telah menunggu di sana bisa pergi ke masa depan tempat mereka saat ini. Namun, Ethan masih bersikeras untuk bisa mencari cara lain dan kembali ke tahun 2067. Karena perdebatan yang tak ada hentinya, Jude lalu emosi dan mengeluarkan pistol yang diarahkan kepada Ethan. Namun tiba-tiba, ia menyadari jika ia membunuh Ethan, maka kejadian yang sama akan terus berulang dan mereka selalu terjebak di dalam paradoks waktu yang tidak akan pernah berubah. Yang pada akhirnya, Jude memutuskan membunuh dirinya sendiri untuk merubah takdir dan mempercayakan masa depan bumi kepada Ethan. Dan di tahun 2067, Regina telah mengumpulkan beberapa orang pilihan untuk bisa dikirim ke masa depan. Tepatnya di tahun 2467 tempat Ethan dan Jude berada sekarang. Mereka terlihat sedang menunggu mesin waktunya terhubung dengan mesin waktu yang telah Ethan aktifkan di masa depan. Namun di sisi lain, Ethan memiliki rencana lain. Ia mengirim pesan kepada ayahnya di tahun 2047 agar bisa mengirim Ethan White ke masa depan.
Dan faktanya, ternyata yang mengirimkan pesan kepada Dr. Richard di hari ulang tahunnya adalah Ethan sendiri. Tidak hanya itu, di saat mesin waktunya akan terhubung ke tahun 2067, Ethan tidak membuka portal mesin waktunya, melainkan ia mengirimkan beberapa jenis tanaman dan tumbuhan yang ada di masa depan. Lalu Ethan juga memberikan sebuah rekaman yang menunjukkan bahwa Regina lah orang yang telah membunuh Dr. Richard. Di sisi lain, kini Ethan terlihat sedang merusak mesin waktunya agar Regina tidak bisa lagi terhubung dengan masa depan. Dan ia berharap dengan tumbuhan yang telah ia kirim ke tahun 2067 bisa dimanfaatkan oleh semua penduduk yang masih tersisa. Setelah kejadian itu, Regina akhirnya ditangkap karena telah membunuh orang yang sangat berperan penting terhadap kehidupan manusia. Selain itu, pemerintah saat ini sedang mengupayakan agar mereka bisa memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan yang dikirim oleh Ethan dan bisa melestarikannya di bumi yang telah rusak ini. Scene kemudian berpindah di keadaan Santi yang masih menunggu Ethan kembali. Kemudian, ia dihampiri oleh seseorang yang membawakan hadiah dari Ethan di masa depan, yang menandakan bahwa kini Ethan sudah tidak bisa kembali lagi untuk bertemu dengan istrinya. Di sisi lain, setelah Ethan mengubur Jude, ia dikagetkan dengan menghilangnya tengkorak dirinya di depan pintu. Mengetahui hal itu, Ethan kemudian berlari menuju lokasi kota. Dan sesampainya di sana, Ethan dikejutkan dengan perubahan kota yang mulanya terlihat hancur, kini berubah menjadi sebuah kota yang sangat indah dan peduli dengan lingkungannya. Dan film pun selesai. Dari film di atas, poin yang bisa kita ambil tentu saja kepedulian kita terhadap lingkungan. Karena itulah, mulai sekarang, mari kita biasakan diri untuk membuang puntung rokok pada tempatnya. Mungkin segitu aja rangkuman film versi Kevanime. Mohon maaf jika masih banyak poin yang terlewat. Kevanime undur diri. Wassalam.